Baiklah sobat-sobatnya, dari Kemdikbudristek telah menyatakan bahwasannya untuk seleksi P3K Guru 2023 ini memakai kembali Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Ya, mana di sini untuk P1 prioritas, P2 P3 ini bagaimana, dan di sini berarti nanti akan tetap menggunakan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Ya, mana nanti di sana akan ada 3 mekanisme seleksi, yaitu penempatan P1, kemudian juga untuk mekanisme seleksi verifikasi kesesuaian untuk P2 dan juga P3, serta untuk pelamar umum melalui mekanisme tes ya. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib P2 dan juga P3 pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini? Apakah nanti akan diobservasi kembali ataukah langsung diberikan penempatan? Nah, merupakan kabar gembira untuk kita semuanya, baik itu bagi teman-teman yang sudah diobservasi maupun juga yang belum diobservasi. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu pada hari Kamis kemarin, bahwa saya di sini untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti tetap memakai Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 ya. Nah, dengan demikian berarti nanti dengan merujuk pada Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 ini, maka di sini nanti akan berlaku kembali yaitu 3 mekanisme seleksi, teman-teman. Ya, benar, untuk mekanisme yang pertama ini adalah penyelesaian, artinya langsung pengangkatan. Pengangkatan siapa? Yaitu pengangkatan atau penempatan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ya. Baik itu dari THK 2, dari guru sekolah negeri, kemudian dari lulusan PPG dan juga dari guru swasta. Termasuk juga teman-teman yang sudah dijamin, itu adalah nanti yang kemarin sudah dibatalkan ya untuk penempatannya. Dan kita perlu ingat bahwasannya yang dibatalkan itu bukan status P1-nya teman-teman, tapi untuk penempatan di tahun 2022 ini, dikarenakan keterbatasan formasi yang diajukan oleh Pemda. Nah, selanjutnya dengan demikian, kalau misalkan nanti masih ada formasi ya, masih tersedia formasi sisa dari penempatan P1, maka nanti akan diberikan untuk peserta yaitu pelamar prioritas kedua dan juga ketiga yang nanti menggunakan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian. Nanti untuk angka ini akan menyesuaikan yaitu sisa dari teman-teman P2 P3 yang sudah diangkat dan ditempatkan di tahun ini. Ya, mana nanti tetap akan menggunakan yaitu untuk yang dimasukkan dalam pelamar yang menggunakan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian, ataupun juga yang nanti diobservasi ya. Ini nanti adalah teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri. Nah, untuk guru sekolah negeri yang dimasukkan dalam pelamar prioritas ketiga, ini adalah guru sekolah negeri dengan masa kerja yaitu lebih dari 3 tahun. Nah, semoga saja nanti kalau misalkan ini kan nanti ada cut off lagi ya teman-teman, ada cut off lagi. Jadi untuk guru honorer yang mungkin di tahun kemarin itu masuk dalam pelamar umum, namun dikarenakan dalam lambat laun berjalannya waktu, untuk masa kerja di Dapodik itu bertambah. Bisa saja nanti dari yang awalnya ini menjadi dari P4 ya, dari pelamar umum ini bisa naik prioritas menjadi pelamar prioritas 3. Dengan demikian teman-teman nanti tidak perlu mengikuti tes ya untuk menggunakan yaitu CATU NPK. Nah, kemudian kalau misalkan dari penempatan yang P2 P3 ini adalah nanti masih ada sisa formasi, ini akan dilakukan yaitu mekanisme seleksi ya. Seleksi dengan menggunakan CATU NPK tentunya adalah untuk teman-teman pelamar prioritas 4 atau pelamar umum. Nah, selanjutnya dengan demikian nanti maka untuk urutan penempatan itu juga akan sama dengan tahun 2021 kemarin. Yaitu setelah nanti kita login ke akun kita, nanti akan langsung terdeteksi apakah kita itu P1, apakah kita itu nanti masuk dalam kategori P2 ataukah P3 ataukah pelamar umum. Kemudian kita yang P1 langsung ditempatkan. Selanjutnya nanti untuk penempatan inilah menggunakan penyesuaian formasi PAN RB ya. Nah, berikutnya nanti sisa formasi akan diberikan ke P2 dan juga ke P3, serta sisa terakhir nanti akan diberikan yaitu untuk melaksanakan mekanisme seleksi yang keempat, yaitu dengan CATU NPK ya, untuk pelamar umum yang berasal dari guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga dari teman-teman guru swasta dan juga lulusan PPG ya.
Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita cek kembali ya dari potongan artikel tersebut, maka di sini untuk pertanyaan ini adalah guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik, lulusan PPG, guru honorer swasta terdaftar Dapodik. Nah, untuk P1 ini adalah tanpa dites lagi untuk P1. Sedangkan untuk P2 dan P3 ini dari Prof Nurul sendiri ini menyatakan bahwa belum tahu ya, belum tahu apakah nanti akan di sini nanti langsung tempatkan atau bagaimana, karena mereka kan tidak dites ya. Nah, namun di sini kalau kita dapat simpulkan teman-teman, kita dapat simpulkan apakah nanti yang P2 P3 ini nanti setelah diobservasi apakah langsung ditempatkan ataukah nanti kita ikut observasi kembali. Nah, sekarang di sini kita cek ya, yang menjadi pokok pembahasan kita ini adalah dari teman-teman yang P3 ya. P3 dan juga P2 yang mana ketika login ke akun SSCSN, yang mana di sini pada saat pengumuman kemarin baik itu P2 P3 ketika kita itu kalah perankingan. Nah, kita kalah perankingan di sini kita statusnya P3 padahal nilai kita ini cukup banyak ya, dan ini sudah dinyatakan lulus passing grade. Kemudian lokasi penempatan ini adalah kita tidak dapat. Dengan demikian kita nggak dapat lokasi penempatan, ini berarti kita kalah perankingan. Nah, kira-kira kalau misalkan di sini kan kita sudah observasi, apakah nanti kita itu akan ikut tes. Nah, di sini kita cek kembali untuk di pendaftaran di SSCSN di tahun 2023 nanti ini akan sama dengan tahun 2022 kemarin, dikarenakan untuk juknisnya, petunjuknya, payung hukumnya juga tetap sama kan, tidak ada perubahan. Nah, nggak ada perubahan itu termasuk juga dapat berpihak ya kepada kita, dikarenakan apa? Dengan mekanisme seperti itu, ini mempermudah untuk teman-teman guru honorer ini bisa segera diangkatkan. Kalau misalkan harus diubah, tentunya memerlukan waktu seperti yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Kalau misalkan yang diubah itu tentunya akan memakan waktu dan akan semakin molor untuk proses rekrutmennya. Jadi nanti gambarannya ketika pendaftaran dibuka di tahun 2023, bagi yang teman-teman belum punya akun, tentunya nanti membuat akun dulu kan. Nah, untuk P3 ini atau P2 yang belum punya akun, kita login membuat akun. Kemudian kita lengkapi biodata dan unggah dokumen persyaratan. Kemudian pilih formasi, kemudian mengikuti seleksi observasi. Kemudian melakukan resume pendaftaran dan juga nanti akan didapatkan portofolio. Bagi teman-teman yang sudah punya akun dan sudah lulus observasi misalkan nggak dapat penempatan, maka di sini teman-teman yang sudah punya akun ini adalah nanti akan ada pemutakhiran data jika diperlukan. Kemudian milih formasi, ini tentunya mungkin banyak sekali teman-teman yang berpindah tempat ya, karena untuk mencari linearitas ijazah dan juga mencari untuk jam mengajar kan. Kemudian lakukan resume dan juga portofolio. Nah, ini adalah kejadian yang di bagian peserta yang sudah punya akun atau yang sudah diobservasi. Ini tentunya bagi teman-teman yang seperti ini, yaitu P3 namun lokasi penempatan nggak ada. Ini artinya teman-teman nanti tinggal login, kemudian nanti ikuti mekanisme berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya, untuk langkah pelamar P2 dan juga P3 itu kira-kira seperti apa. Yang pertama, di sini kita nanti kan menggunakan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian kan. Nah, jadi di sini kita mantapkan untuk ijazah kita, pastikan ijazah di Dapodik kita dan juga ijazah yang kita miliki itu adalah memang sama ya, yaitu dan juga kita harus validasi atau verval ijazah di Info GTK ini sebaiknya sudah selesai ya. Nah, ini jadi perhatikan untuk verval ijazah di Info GTK ini harus di verval ya bagi yang belum verval. Kemudian nanti untuk P2 P3 setelah kita login nanti kita akan langsung terdeteksi apakah kita itu P2 ataukah P3, termasuk juga untuk riwayat dari hasil observasi yang sudah kita ikuti itu nanti akan terinclude ya ke dalam akun SSCSN kita. Nah, kalau misalkan pun di sini kita nanti dites ya. Nah, P2 P3 kan pada dasarnya nggak dites teman. Nah, P2 P3 itu adalah menggunakan mekanisme seleksi verifikasi atau kesesuaian, yang mana di sini yang memverifikasi atau yang observasi itu adalah dari orang lain. Jadi untuk P2 P3 ini tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan tes, tidak mengerjakan apa-apa kan. Jadi kita cukup nyantai saja di rumah, kita menunggu formasi yang dibuka di Pemda. Kalau misalkan nanti yang belum observasi, tentunya yang observasi adalah sama dengan kemarin ya, dari kepala sekolah, guru senior, kemudian pengawas, BKPSDM dan juga dinas pendidikan. Dan untuk hasil akhirnya di sini adalah untuk komponen-komponen kualifikasi, kompetensi teknis dan lain sebagainya ya, ini dikonvertkan nilainya ini. Kemudian nanti dari sekolah akhir ini adalah nanti akan ditempatkan. Jadi untuk penentu seperti ini apakah nanti P2 P3 ini yang sudah diobservasi kembali, ini adalah menurut saya ini tidak ya, dikarenakan nanti
tentunya yang diobservasi itulah teman-teman yang sebelumnya belum pernah diobservasi. Artinya dapat dikatakan teman-teman yang P2 P3 ini sudah diobservasi, nanti tinggal menunggu saja untuk penempatannya. Dan semoga saja untuk daerah kita masing-masing memberikan formasi yang banyak ya, sesuai dengan ijazah kita.